Nah, oke guys, di sini aku bakal ngasih tahu ke teman-teman tentang rangkuman dari hasil sosialisasi SNPMB tahun 2024 yang kemarin. Oke, langsung aja. Nah, di sini itu untuk SNPMB sendiri, itu nanti dia itu menaungi seleksi nasional, di mana seleksi nasional itu ada SNBP dan SNBT. Nah, untuk SNBP maupun SNBT ini, teman-teman nanti bisa memilih di sarjana atau vokasi. Vokasi itu D3 atau D4. Nah, D4 itu bisa disebut sebagai sarjana terapan. Nah, jelas ya. Lanjut, ini kita skip aja. Mungkin teman-teman nggak terlalu butuh. Lanjut ke jalur dan kuota. Nah, seperti yang telah aku kasih tahu tadi, bahwa SNPMB itu nanti dia menaungi jalur nasional, yaitu SNBP dan SNBT. Untuk jalur mandiri nanti dinaungi atau diurusi oleh PTN masing-masing. Ya, jelas ya. Terus kita lanjut, SNBP itu singkatannya Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Kalau SNBT Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Kalau jalur mandiri nanti banyak, ada jalur prestasi, jalur ujian tulis, jalur UTBK dan seterusnya. Jalur mandiri jalur mandiri yang menggunakan nilai UTBK atau yang lain-lain. Itu nanti banyak banget jenis-jenis jalur mandiri. Oke, lanjut untuk SNBP itu nanti penilaiannya berdasarkan nilai akademik dan juga prestasi. Terus biaya ditanggung oleh pemerintah jadi gratis. Kuota minimal 20%. Nanti lebih lanjutnya, lebih lengkapnya ada di bagian yang SNBP. Nanti bakal aku jelasin. Lanjut SNBT. SNBT ini nanti teman-teman akan seleksi menggunakan nilai UTBK. Jadi nanti teman-teman harus tesnya menggunakan komputer. Biayanya nanti teman-teman bayar sendiri atau juga bisa pakai subsidi pemerintah. Tergantung teman-teman pakai KIP kuliah atau tidak. Kuota minimal 40%, kecuali untuk PTN Badan Hukum, mohon maaf, PTN Badan Hukum atau PTN BH, nanti untuk SNBT-nya itu minimal 30% dan jalur mandiri maksimal 50%. Nah, kalau untuk selain PTN BH, nanti kuota maksimal jalur mandirinya 30%. Lanjut ada single sign on atau SSO. Nah, jadi nanti intinya teman-teman itu harus punya akun SNPMB siswa. Ya, jadi yang pertama nanti sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah yang akan dilakukan registrasinya 8 Januari sampai 8 Februari 2024. Terus kemudian teman-teman siswa-siswanya harus regis juga akun SNPMB siswa. Ya, nanti akan ada informasi lebih lanjut tentunya dari sekolah teman-teman ya. Nanti teman-teman anut aja sama sekolahan ya, manut saja sama sekolahan, nanti yang ngurusi sekolahan teman-teman tinggal lanjutin gitu ya. Lanjut, ini ada untuk PDSS dan SNBP. Untuk PDSS itu singkatannya Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. Yang intinya nanti dari PDSS ini bisa diketahui rekam jejak kinerja sekolah dan nilai yang eligible buat siswa-siswa itu yang mana aja gitu ya. Siswa mana aja yang eligible. Terus lanjut untuk PDSS ini hanya bisa mengakomodir yang KTSP kurikulumnya, terus K13 ataupun kurikulum merdeka. Oke, terus untuk PDSS ini yang menanggung-jawabi sekolahan, jadi teman-teman tinggal mengikuti aja, ya. Lanjut untuk ketentuan umumnya ini nggak usah, ini ada ketentuan tambahan. Ketentuan tambahan ini, teman-teman harus perhatikan ya, bahwa yang pertama, siswa yang lulus di SNBP tahun 2024 dan 2023 serta SNMPTN tahun 2022 tidak bisa mendaftar SNBT atau UTBK SNBT tahun 2024. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar di SNBP, pilihlah prodi dan PTN yang teman-teman inginkan, jangan asal lolos ya. Karena kalau teman-teman lolos dan teman-teman ya minimal teman-teman lolos ya di SNBP itu udah nggak bisa daftar SNBT. Lanjut ya, lanjut. Untuk yang lolos di SNBP tahun ini juga tidak bisa mendaftar jalur mandiri di PTN manapun ya. Jadi teman-teman sekali lagi buat yang pengen daftar SNBP dimaksimalkan teman-teman pengen di prodi mana dan PTN mana, jangan asal lolos. Karena kalau teman-teman lolos, meskipun nggak diambil, teman-teman udah nggak bisa daftar di PTN tahun ini, ya, seperti itu. Tahun selanjutnya mungkin juga masih belum bisa ya. Jadi teman-teman ya harus ke PTS seperti itu, ya. Jadi jangan disia-siakan.
Lanjut, persyaratan sekolah. Yang pertama harus punya NPSN, yang kedua, ketentuan akreditasi. Nanti sekolah yang akreditasinya A mendapatkan siswa eligible 40% terbaik di sekolah, akreditasi B 25% terbaik di sekolah, akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Jadi intinya nanti teman-teman yang, daftar SNBP itu tidak semua siswa, tapi siswa-siswa yang dianggap eligible atau siswa-siswa yang, dia itu udah di ranking sekolahan dan dia masuk ke berapa persen terbaik. Nah, seperti itu, tergantung akreditasi sekolah. Lanjut yang ketiga harus mengisi PDSS. Selanjutnya, untuk syarat-syarat siswa eligible ini nggak usah, nanti diurusi sekolah sendiri. Dan ini untuk ketentuan pemeringkatan siswa, ini sebenarnya udah diurusi sekolahan ya, tapi teman-teman perlu tahu juga untuk memperkirakan teman-teman masuk eligible atau enggak. Yang pertama yang menjadi faktor penilaian untuk pemeringkatan adalah pemeringkatan eligible adalah yang pertama rata-rata rapot semua mapel semester 1 sampai 5 ya. Yang kedua, bisa ditambah kriteria lain berupa prestasi akademik atau lain-lain. Yang ketiga, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Yang tadi ya, 40% untuk A dan seterusnya. Lanjut tahapan SNBP nanti teman-teman, nunggu dulu pengumuman kuota. Jadi masing-masing sekolah nanti kuotanya berapa gitu ya, berapa orang. Yang kedua, registrasi akun SNPMB sekolah, SNPMB siswa, pemeringkatan siswa, pengisian PDSS, pendaftaran SNBP, memilih prodi, portofolio, seleksi, pengumuman, lalu daftar ulang. Lanjut, untuk pilihan prodi di SNBP ini sama seperti yang tahun lalu. Jadi maksimal bisa milih 2 prodi, di mana kalau teman-teman milih 2 prodi bisa di 1 PTN atau 2 PTN, ya, seperti itu. Kalau teman-teman nanti milih 2 prodi, berarti teman-teman harus PTN-nya salah satunya di dalam wilayah ya atau sesuai dengan wilayah SMA teman-teman. Seperti yang poin ketiga ini. Jika memilih 2 prodi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama. Nah, jelas ya. Kalau teman-teman cuma milih 1 prodi, bisa milih di PTN manapun. Lanjut portofolio, ini seperti ini, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Ini untuk SNPMB ya, ruang lingkup SNPMB nanti menyediakan 76 PTN akademik, terus 43 PTN vokasi, 24 PTKIN. PTN akademik ya berarti seperti UGM, Undip dan seterusnya. PTN vokasi itu maksudnya itu yang ini politeknik seperti itu ya. PTKIN berarti yang UIN, IAIN itu. Untuk total D3-nya 585, D4 604, sarjana 3417. Ini bisa dibaca sendiri ya, diploma versus sarjana ya. Jadwal SNBP. Untuk pengumuman kuota sekolah 28 Desember tahun 2023, masa sanggah kuota 28 Desember sampai 17 Januari 2024, pengisian PDSS 9 Januari sampai 9 Februari 2024, pendaftaran SNBP 14 sampai 28 Februari 2024, pengumuman hasil SNBP 26 Maret 2024. Dan semua jadwal atau semua acara, rangkaian acara diakhiri pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore. Jelas ya guys ya. Lanjut, ini yang UTBK SNBT. Nah, ini ada ketentuan umum adalah sebagai berikut, yaitu nanti teman-teman hanya bisa mengikuti UTBK 1 kali saja dan cuma bisa digunakan untuk mendaftar di tahun berjalan itu saja ya. Jadi semisal teman-teman ikut tahun 2024, berarti nanti bisa mendaftarnya di tahun 2024. Jadi nilainya nggak bisa digunakan untuk daftar UTBK tahun 2025. Kayak gitu maksudnya ya. Terus nanti buat teman-teman yang harus menggunakan portofolio ya harus diikuti ketentuannya. Ketentuan tambahan sama kayak yang tadi ya. Buat teman-teman yang udah lolos di SNBP maupun SNMPTN nggak bisa daftar SNBP tahun 2024 ya. Terus kemudian yang lolos SNBP juga nggak bisa daftar jalur mandiri. Plus buat teman-teman yang udah lolos di jalur SNBT atau UTBK SNBT tahun 2024 dan telah mendaftar ulang atau registrasi di PTN yang dituju, maka tidak bisa mendaftar di jalur mandiri PTN manapun. Nah, ini sama kayak SNBP. Jadi teman-teman maksimalin juga yang udah ikut SNBT, pilih prodi yang teman-teman inginkan di PTN yang teman-teman inginkan. Karena kalau nanti udah lolos lalu daftar ulang, nggak bisa daftar di jalur mandiri. Lanjut,
Persyaratan peserta UTBK nanti maksimal, umurnya 22 tahun per 1 Juli dan, lulusan SMA atau sederajat ya. Tahun 2024 atau 2023 atau 2022. Jadi kalau SNBT atau UTBK SNBT ini 3 tahun terakhir ya, seperti itu. Biayanya ditanggung oleh peserta atau bisa subsidi pemerintah, tergantung teman-teman pakai KIPK atau tidak. Lanjut tentang UTBK, ini nanti UTBK-nya materinya sama persis kayak tahun kemarin, sistem seleksinya juga sama. Alokasi waktunya 195 menit ya, 195 menit dan nanti teman-teman, karena materinya sama kayak yang tahun kemarin, jadi teman-teman bisa banget untuk belajar menggunakan buku UTBK yang pernah aku share di video sebelumnya, videonya ada di atas. Atau teman-teman kalau pengen belajar dari sekarang bisa banget untuk langsung beli bukunya, linknya ada di description ya, atau link, di video yang ada di atas juga ada linknya ya. Nanti teman-teman beli di situ semuanya insya Allah udah dijamin ori, teman-teman bisa belajar dari sekarang ya. Kalau yang ada di video di atas, aku udah jelasin masing-masing buku itu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi teman-teman bisa ngelihat nih, kira-kira yang cocok buat teman-teman itu buku UTBK yang mana, kayak gitu ya. Oke, ini materinya seperti ini. Jadi nanti secara umum ada TPS, terus literasi, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Lanjut, pendaftaran UTBK nanti seperti ini alurnya, ini kita lewati aja, nanti ada tutorialnya sendiri kalau udah pembukaan pendaftaran. Biayanya untuk UTBK 200.000 ya. Dan untuk UTBK tahun ini diganti guys, untuk pilihan prodinya itu maksimal 4 ya, maksimal 4 pilihan prodi. Di mana maksimal 4 ini nanti ada rinciannya lagi, yaitu maksimal 2 prodi sarjana dan maksimal 2 prodi vokasi. Jadi kalau semisal teman-teman pengen ngambil 4 prodi, teman-teman nggak bisa tuh 4-4-nya sarjana semua atau vokasi semua. Jadi harus maksimal 2 sarjana atau maksimal 2 vokasi, kayak gitu. Jadi seperti yang ada di tabel sebelah kanan ini ya, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Aku yakin teman-teman udah paham sih kalau maksimal 2 sarjana atau 2 vokasi ya. Terus untuk PTN-nya bebas, teman-teman pengen milih PTN mana aja. Dan FYI buat teman-teman ya, urutan pilihan prodi itu merupakan prioritas teman-teman. Jadi pilihan pertama berarti teman-teman nanti akan diseleksi di pilihan pertama dulu. Kalau nggak lolos baru pilihan kedua sampai seterusnya. SNBP pun seperti itu. Untuk lokasi UTBK kita skip, untuk pelaksanaan UTBK langsung ke jadwalnya aja. Pendaftarannya nanti 21 Maret sampai 5 April, pelaksanaan UTBK gelombang 1 30 April dan 2 sampai 7 Mei, pelaksanaan UTBK gelombang 2 14 sampai 20 Mei 2024 ya. Pengumumannya 13 Juni, masa undi sertif 17 Juni sampai 31 Juli dan semua diakhiri pukul 15.00 WIB. Lanjut, peserta pelamar beasiswa KIP kuliah atau KIP kuliah nanti hanya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu secara ekonomi. Lalu kemudian teman-teman harus mendaftar KIP kuliah di Kemendikbudristek atau ya di Kemendikbudristek ya teman-teman, yang hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN akademik dan PTN vokasi saja. Nah, seperti itu. Lanjut, ini ada informasi lebih lanjut tentang SNPMB, nanti teman-teman bisa lihat di sini, mau email, telepon, call center, atau helpdesk, ya. Terus atau teman-teman kalau mau kepoin medsosnya, bisa banget untuk dikepoin di sini, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, maupun X ini ya, Twitter ya, X atau Twitter itu. Terus sekian aja teman-teman ya untuk ringkasannya, semoga bisa membantu kurang lebih beberapa belas menit ini ya, dibanding teman-teman nonton berjam-jam, banding teman-teman bisa ngelihat rangkumannya aja gitu ya. Nah, sekian aja dari aku, semoga bisa membantu teman-teman. Kalau semisal ada yang kurang jelas, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dulu, like juga, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaatnya dari video-video aku. Oke teman-teman, sekian dari aku. Terima kasih udah nonton videonya. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.